Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Berikutnya, di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang takyif fikih makelaran. Pendekatan fikih untuk melihat kasus tertentu sehingga bisa disimpulkan hukumnya. Itu disebut dengan takyif fikih. Pendekatan fikih, ada istilah takyif fikih. Takyif fikih adalah pendekatan fikih untuk melihat satu kasus dalam melihat satu kasus tertentu untuk mendapatkan kesimpulan hukumnya. Sehingga ketika kita berbicara takyif fikih makelaran adalah kita akan melihat lebih dekat pendekatan fikih untuk skema makelaran, sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan hukum terhadap praktek makelaran. Untuk bisa memahami akad makelar dengan benar, kita perlu mengenali pendekatan fiqhiyah atau takyif fikih untuk kasus makelaran. Kami membuat kesimpulan dari buku yang berjudul Al-Wasa'id At-Tijariyah fil Mu'amalatil Maliyah. Perantara perdagangan dalam muamalat maliyah, dalam muamalat harta. Ini adalah sebuah disertasi yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Athram. Di halaman 109 sampai 116 beliau menyebutkan 4 takyif fikih atau pendekatan fikih yang disampaikan para ulama dalam memandang kasus makelaran. Baik. Pendekatan yang pertama, makelaran adalah akad ju'alah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan pengantar. Akad menjual jasa. Ada yang bentuknya ijarah, ada yang bentuknya ju'alah. Makelaran akadnya adalah akad ju'alah. Ini merupakan takyif fikih mazhab Malikiyah. Ibnu Qasim bertanya kepada Imam Malik, "Sa'altu Malikan 'anil bazzaz yadfa'u ilaihi ar-rajulu al-mala yashtari lahu bihi bazzan wa yaj'alu lahu fi kulli mi'atin yashtari lahu biha bazzan. Salah satu dananir. Faqala la ba'sa bidzalika. Faqultu aminal ju'li hadha aminal ijarah? Qala hadha minal ju'al." Ibnu Qasim bertanya kepada Imam Malik. Saya bertanya kepada Imam Malik tentang penjual kain. Ada orang yang menyerahkan uang kepadanya untuk membelikan kain, dan setiap belanja 100 dinar, tukang kain ini akan mendapatkan 3 dinar. Bolehkah ini? Jawab Imam Malik, la ba'sa bidzalika, tidak masalah hal itu. Ibnu Qasim bertanya lagi, ini akad ju'ala aminal ju'li hadza aminal ijarah? Ini akad ju'alah ataukah akad ijarah? Kata Imam Malik, hadza minal ju'li, ini adalah bagian dari akad ju'alah. Ini adalah termasuk akad ju'alah. Baik, sehingga pendekatan yang pertama, bahwa orang menjadi makelar, statusnya adalah dia melakukan akad ju'alah dengan siapa? Dengan pemilik barang atau dengan majikannya, dengan tuannya, dengan pemilik barang ketika menjualkan barang. Yang kedua adalah makelaran adalah akad ijarah.
ini adalah pendapat Hanafiyah yang membolehkan maklaran. Mereka menyebut maklaran dengan akad ijarah. Dalam Al-Ashbah wan Nadhair, Ibnu Nujaim, karya Ibnu Nujaim dinyatakan, ijaradul munadi wassimsar wal muhami wa nahwiha jaizatun lil haja. Upah untuk orang yang mengumumkan. Jadi di masa silam ada orang tukang iklan, tapi dengan cara bengok-bengok gitu ya. Dengan cara teriak-teriak dia umumkan di kampung-kampung, dia umumkan di masyarakat. Kemudian juga termasuk upah makelar. Kemudian para pembela hukum dan seterusnya dibolehkan karena dibutuhkan dan beliau sebut dengan ijarah. Menunjukkan bahwasanya itu adalah akad ijarah. Nah, Al-Ashbah wan Nadhair di sini adalah Al-Ashbah wan Nadhair Ibnu Nujaim, dan ini Al-Ashbah wan Nadhair dalam mazhab Hanafiyah. Kemudian yang ketiga, maklaran bisa dijadikan sebagai akad ijarah maupun akad ju'alah. Sehingga mau ijarah silahkan, ju'alah silahkan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Dalam mazhab Syafi'iyah dibolehkan melakukan akad ijarah untuk dalal. Apa itu dalal? Dalal adalah orang yang menjualkan barang. Sehingga saya misalnya termasuk salah satu di antara pemain pasar. Kemudian satu ketika saya bawa barang di pasar. Sampai di pasar saya nggak mau repot. Lalu saya manggil si A, tolong jualkan barang saya. Tak tunggu di warung kopi. Setelah saya limpahkan tanggung jawab ini ke si A, kemudian saya nunggu di warung, ya mungkin secangkir kopi bisa berjam-jam. Karena tujuan saya cuma pengen dapat tempat yang nyaman. Lalu si A jual. Sampai selesai pasar, si A balik. Si A datang ke warung kopi, lapor ke saya. Berapa hasilnya, sisa barangnya berapa, kemudian dapat duit berapa, lalu kita bagi keuntungan atau saya kasih persen kepada si A sesuai yang disepakati. Si A di sini namanya dalal. Si A di sini namanya apa? Di masa silam disebut dengan dalal. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya dibolehkan melakukan akad ijarah untuk dalal, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Is bin Abdissalam. Demikian pula dalam mazhab Hambali, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa istijaru simsar dibolehkan, dan beliau menggunakan istilah istijar. Dan bagian dari kaidah dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambali bahwa setiap unit jasa yang bisa dijadikan objek ijarah berarti bisa juga dijadikan objek ju'alah. Nah, ini yang penting ya. Setiap objek jasa yang bisa digunakan untuk objek akad ijarah bisa pula digunakan untuk objek akad ju'alah. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Minhaj An-Nawawi dan Hasyiah Ar-Raudul Murbi'. Al-Minhaj ini mewakili mazhab Syafi'iyah, Ar-Raudul Murbi' ini mewakili mazhab Hambali. Tayyib. Kemudian yang keempat, akad yang berlaku dalam maklaran adalah akad wakalah. Ini merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Di antara kaidah yang berlaku, annad dalalah min babil wakalah. Bahwa dalalah, bahwa akad yang berlaku bagi para dalal ya, masuk dalam kategori akad wakalah, yaitu akad mewakilkan. Baik. Dan apapun itu dari keempat takyif fikih tadi,
mau pendapat pertama sampai pendapat yang keempat, semuanya sepakat samsaroh maklaran hukumnya boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat, yang lebih tepat itu akadnya ijarah ataukah akadnya ju'alah. Kalau Anda paham tentang perbedaan akad ijarah dan akad ju'alah, maka nanti akan paham tentang konsekuensinya. Salah satu di antara perbedaan yang sangat mencolok kemarin ya, tentang akad ijarah dan akad ju'alah. Ijarah dan ju'alah. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwasanya akad ijarah itu dia bersifat lazim, mengikat kedua pihak sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sedangkan akad ju'alah itu bersifat jaiz. Jaiz artinya akad itu sifatnya bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga dalam akad ju'alah kalau orang itu mutung dia melepaskan tanggung jawab, hukumnya boleh. Saya nggak jadi ikut jualin, saya nggak bisa. Boleh. Hanya dengan salah satu arah boleh. Tapi kalau ijarah, dia bersifat lazim, maka kalau sudah akad harus diselesaikan. Baik berdasarkan waktu atau berdasarkan target hasil. Harus diselesaikan untuk kemudian dibatalkan. Ya, sehingga contohnya, saya menyuruh tukang jahit, seorang penjahit untuk membuatkan sebuah baju. Dan ketika itu orderan banyak. Tapi saya sabar menanti, tidak apa-apa. Yes. Pokoknya sejadinya. Berapa lama? Setahun pun tidak apa-apa. Nah, di sini akad ijarah. Setahun adalah batas waktu akhir. Sejadinya dengan batas maksimal setahun. Saya tunggu sampai setahun, ternyata nggak ada hasil. Maka ketika tidak ada hasil seperti itu, lalu saya batalkan akad. Ini sifatnya, kalau dalam rentang waktu sebelum setahun saya batalkan, tidak boleh. Kemarin batas akhirnya adalah setahun. Ini belum setahun, saya batalkan. Tidak boleh, karena akadnya adalah akad ijarah. Kecuali jika penjahit tadi ridho. Kalau penjahit ridho nggak jadi masalah. Jadinya saling ridho untuk membatalkan. Tapi kalau batas setahun, kemudian ternyata tidak jadi, boleh saya batalkan sesuai dengan kesepakatan. Tayyib, ini yang dimaksud lazim ya. Kalau akad ju'alah, kalau dalam akad ju'alah misalnya, tolong jualin barang saya, atau tanah ini silakan kamu jualkan. Lalu dia jualkan. Ketika dia jualkan, nggak laku-laku. Pak, saya sudah berusaha jualin, nggak laku-laku. Udahlah Pak, saya mutung, nggak jadi jualin. Nggak apa-apa, boleh. Karena sifatnya ju'alah. Tapi kalau itu kembali ke ijarah, dia lazim. Sehingga nggak boleh dibatalkan sewaktu-waktu secara sepihak. Nah, kemudian, kalau akad wakalah. Wakalah itu sifatnya mewakilkan. Sifatnya adalah mewakilkan. Dan mewakilkan itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Maka ketika samsaroh, dia dipahami sebagai akad wakalah. Apakah ini nanti berbayar ataukah tidak berbayar? Kembali kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Terkadang ada maklaran yang tidak perlu dibayar. Ada pula maklaran yang perlu dibayar. Karena akadnya adalah akad wakalah. Sehingga di sini kembali kepada apakah perlu dibayar ataukah tidak. Beda dengan ijarah dan ju'alah. Kalau ijarah dan ju'alah, keduanya akad yang harus ada pembayaran, harus ada iwat. Karena keduanya termasuk akad jual beli jasa. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambali, semua objek akad ijarah bisa dijadikan sebagai objek akad ju'alah.
Semua objek akad ijarah bisa dijadikan sebagai objek akad jualah. Kita kembali ke sini. Di sini tarjih saya sebutkan. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran, bahwa samsarah adalah akad wakalah bil ju'al. Akad wakalah dengan upah tertentu. Akad menjadikan orang lain sebagai wakil dengan upah sesuai target yang disepakati. Kesimpulan ini akan memberikan beberapa konsekuensi, seperti karena statusnya sebagai wakil, maka dia dilarang untuk menaikkan harga tanpa seizin pemilik barang, atau tidak dibayar jika gagal mencapai target. Ternyata setelah berusaha untuk menjualkan, nggak laku-laku. Atau siapa yang bertanggung jawab menanggung upahnya, dan seterusnya. Kita akan simak penjelasannya pada keterangan berikut. Jadi setelah kita menemukan takyif fikihnya, maka kita sudah mendapatkan kesimpulan akad makelaran adalah wakalah bil ju'al. Kalau kita sepakat di sini ya, bahwa simsar atau samsarah lebih tepatnya, samsarah makelaran adalah akad wakalah bil ju'al, bil ju'lu, akad perwakilan tapi nanti dapat upah berdasarkan target. Maka setelah kita menemukan jenis akad ini, berikutnya kita akan lihat konsekuensinya. Karena satu kaidah, setiap akad pasti ada konsekuensinya. Setiap akad pasti ada konsekuensinya. Sehingga Anda mengatakan akad A, akad B, maka di situ ada konsekuensinya. Kita kembali ke sini. Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana hukum makelar menaikkan barang, menaikkan harga tanpa seizin pemilik. Dan ini termasuk di antara pelanggaran yang ma'ruf di masyarakat. Kita akan mengulang dua riwayat mengenai makelaran yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Riwayat yang pertama. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula bi hadha thawba fama zada ala kadza wa kadza fahuwa laka. Ibnu Abbas mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini, jika laku lebih dari sekian, maka kelebihan itu milik kamu. Tayyib. Kita perhatikan Ibnu Abbas di sini cuma mengatakan jualkan kain ini. Dan Ibnu Abbas tidak mematok harga. Riwayat yang kedua dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, idza qala bi'hu bikadza, jika penjual mengatakan jualkan barang ini seharga sekian, fama kana min ribahin fawwalaka, jika nanti ada untung itu punya kamu. Au baini wa bainak, atau kita bagi dua. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Tayyib. Dan di sini Ibnu Sirin menyebutkan tentang harga yang dipatok oleh pemilik. Bi'hu bikadza. Jualkan dengan harga sekian. Berdasarkan riwayat di atas, dan keduanya riwayat Bukhari ya, tapi secara mu'allaq. Berdasarkan riwayat di atas, kita bisa membuat kesimpulan bahwa makelaran ada dua cara. Yang pertama, makelar diizinkan untuk menaikkan harga barang sehingga upah makelar dari margin. Ini mobil tolong kamu jualin ya. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Saya terima bersih 100 juta. Nanti terserah kamu. Akhirnya dia jual dengan harga, dia tawarkan dengan harga 130. Dan laku 130.
Maka begitu laku, yang 100 juta diserahkan ke pemilik mobil, yang 30.000 ya, maka diambil oleh makelarnya. Misalnya si A, pemilik mobil, meminta kepada si B untuk menjadi makelar menjualkan mobilnya. Si B diizinkan. Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Nah, jika untung, nanti keuntungannya milik kamu. Dengan skema ini, makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Karena dia sudah dapat apa? Dapat izin. Dia sudah dapat izin. Sehingga terserah dia mau dinaikkan agak tinggi atau rendah, terserah dia. Cara semacam ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, bi hadha thawba, jualkan kain ini, nanti kalau lebih dari nilai sekian, fahuwalaka, maka itu milik kamu. Baik. Selanjutnya kita coba lihat keterangan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan, idza qala bi hadha thawba bi asyrah fama zada 'alaiha fawwalaka sahha. Apabila ada pemilik barang yang mengatakan, jualkan kain ini dengan harga 10 dirham, nanti kalau lebih dari itu maka margin itu milik kamu, kata beliau, sahha. Hukumnya sah, boleh. Wastahaqqa ziyadah, dan makelar tadi berhak untuk mendapatkan margin, az-ziyadah, tambahan margin. Karena Ibnu Abbas kana la yara bidzalika ba'san. Karena Ibnu Abbas memandang ini bukan sesuatu yang masalah, diperbolehkan. Wali annahu yatasarrafu fi malihi biidni fasahha syartur ribhi lahu fihi kal mudarib wal amil fil musaqa. Dan di samping itu, si pemilik barang tadi yatasarraf fi malihi biidni, dia mentransaksikan barangnya, maklar tadi, saya ulang ya, wali annahu yatasarraf, dan karena maklar itu mentransaksikan fi malihi, barang milik pemiliknya tadi, biidnihi, dengan izin pemilik, fasahha syartur ribh, maka boleh adanya kesepakatan pembagian keuntungan sebagaimana mudharabah. Dalam mudharabah, mudharib dengan amil melakukan pembagian kesepakatan keuntungan dalam akad musaqah atau dalam akad mudharabah yang lainnya. Insya Allah cukup jelas di hal ini. Jadi intinya, selama pemilik barang sudah mengizinkan makelar untuk ngambil margin, maka makelar boleh menaikkan harga dari harga jual barang tersebut. Kemudian yang kedua, makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik. Di sini, jika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar adalah wakil dari pemilik. Sehingga dia harus bekerja sesuai apa yang diperintahkan, sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Ya. Nyuruhnya tadi dijual 100, dia jual 200. Akhirnya karena terlalu mahal, nggak laku. Ada orang jual tanah, lalu ketika dia jual tanah, dia bilang kepada makelarnya, wes pokoknya per meter 400.
Per meter 400. Saya minta ke konsumen nanti per meter 400. Kamu saya kasih fee 3%. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan, saya menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli. Saya sepakat dengan menjual harga sekian dengan pembeli harga sekian. Misalnya dari penjual 100, saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual. Ayo. Jawaban dari lembaga fatwa, fala yajuzu laka fi'lu dzalika ma lam tukhbir al-mushtari bithaman al-hakiki. Kamu tidak boleh melakukan seperti itu kalau kamu tidak memberikan info kepada pembeli dengan harga yang sebenarnya, yaitu 100. Yang itu sudah ditetapkan oleh pemilik barang. Wa anna zaid amulatun laka ala samsaratika. Sedangkan tambahannya itu adalah upah, ya. Tambahan itu adalah upah yang menjadi milikmu untuk tugas makelar yang kamu lakukan. Au tattafiqu ma'al ba'i ala annaka satabi'u lahu bid'atahu bisi'rin kada. Atau kamu buat kesepakatan dengan pembeli, dengan penjual, dengan pemilik barang, bahwa kamu akan menjual barang itu dengan harga sekian. Wa ma zada fawwalaka, dan tambahannya jadi milik kamu. Intinya ya, kalau kamu minta izin kepada pemilik, silahkan. Wa amma antuhimal mushtari anna si'ra huwa mi'atun wa khamsuna mathalan. Tapi kalau kamu menyampaikan info kepada pembeli bahwasanya harganya adalah 150, padahal hakikatnya aslinya harganya adalah 100. Atau kamu sampaikan kepada penjual bahwa kamu menjual barang itu dengan harga 100, padahal sebenarnya kamu jual 150. Fala yajuzu laka dzalika. Maka hal seperti itu tidak boleh kamu lakukan. Sehingga tidak boleh melakukan seperti ini tanpa seizin dari pemilik barang. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya memang 150, padahal aslinya 100. Ini tadi sudah, ya. Ini beda font, seharusnya ini seragam. Ini satu terjemahan. Jadi intinya tidak boleh menaikkan harga tanpa seizin dari pihak pemilik jika pemilik sudah menetapkan. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika sudah terlanjur menaikkan harga? Harganya sudah terlanjur dinaikkan. Jika makelar sudah terlanjur menaikkan harga tanpa seizin pemilik dan akad terjadi, maka kelebihan dari harga yang diizinkan menjadi hak pemilik. Karena makelar hanyalah wakil dan apapun yang didapatkan oleh wakil harus diserahkan ke yang mewakilkan. Sehingga tadi, Pak, kamu harus jual dengan harga 100. Lalu dia berhasil jual dengan harga 150. Misalnya di sini, si A meminta kepada si B menjualkan motornya seharga 5 juta. Dan jika laku akan diberi 10% dari 5 juta. Namun si B berhasil menjualnya 6 juta tanpa sepengetahuan si A. Maka nilai 6 juta itu wajib diserahkan ke si A semuanya. Selanjutnya berapa hak si B? Jawabannya adalah kembali kepada kebijakan si A sebagai pemilik. Dia bisa naikkan 500, dia bisa berikan 500.000 sesuai kesepakatan atau nilai berapapun yang disepakati. Nah,
Kemudian kasus sebaliknya. Jika si C meminta kepada si D untuk membelikan motor ke dealer. Seusai transaksi, dealer menghadiahkan sepeda mini ke si D. Milik siapa sepeda ini? Jawabannya milik C. Karena si D hanya wakil dari C. Baik. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha, yang kitab Madzhab Hambali, dinyatakan wahibatu ba'i liwakilin ishtara minhu kanaksin minat thaman fatulhaku bil aqdi li'annaha limukilihi. Hibah, pemberian, hadiah, atau apapun dari penjual. Liwakilin, kepada wakil yang dia disuruh untuk membelikan, yang membelikan barang, seperti bentuknya potongan harga, ya, atau yang lainnya. Fatul haku, maka hibah ini dijadikan satu dengan akad. Maka tidak bisa dipisahkan. Karena itu hibah ini adalah milik yang mewakilkan. Fatul haku bil akad, maksudnya adalah dijadikan satu dengan proses akad, artinya kalaupun dapat potongan, ya berarti hak potongan itu adalah hak yang menyuruh, hak yang mewakilkan, bukan haknya wakil. Bukan haknya wakil. Contohnya, ini sering terjadi ya, karyawan diminta untuk pengadaan barang, komputer misalnya. Lalu dia beli komputer. Setelah beli ke dealer sekian unit, karena banyak, maka dealer ngasih hadiah berupa misalnya sembako atau potongan harga atau yang lainnya. Maka ketika dapat hadiah seperti ini, meskipun itu tidak tertulis di nota tertulis 1 unit harganya 5 juta kali 10 unit, berarti yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 50 juta. Nah, petugas yang membelikan ini, yang dia juga merupakan karyawan perusahaan tadi, lalu dikasih diskon, dikasih potongan atau dikasih hadiah. Mas, ini ada hadiah, ada merchandise, ada sembako, ada voucher belanja. Hadiah dibawa. Milik siapakah hadiah ini? Milik instansi yang menyuruh orang ini untuk membelikan barang. Bukan milik orang ini. Tapi umumnya kalau kejadian seperti ini, hadiah tadi nggak bakalan dilaporkan. Dia diam saja. Alhamdulillah dapat hadiah, voucher belanja disimpan. Ya. Termasuk tadi ada sembako bawa pulang. Loh, ini kan milik kantor. Enggak kok, tadi toko ngasih ke saya. Enggak boleh kayak gini. Ini masuk sogok. Sehingga diserahkan ke kantor. Serahkan ke kantor, sebenarnya terserah kantor. Apakah kantor mau ngasihkan ke karyawan yang disuruh tadi ataukah ke karyawan yang lain, terserah pihak kantor. Nah, dalil tentang ini, jadi ini ada kaidah ya, bahwa wakil itu bekerja sesuai instruksi dan sesuai yang maslahat bagi yang mewakilkan. Apa yang paling maslahat bagi yang mewakilkan. Ini prinsip. Maka ketika wakil itu mendapatkan diskon, dia harus serahkan ke yang mewakilkan. Ketika wakil dapat hadiah, dia harus serahkan kepada yang mewakilkan. Kenapa? Karena itu maslahat ya bagi yang mewakilkan.
Nah, dan dalil tentang ini adalah hadis Urwah Al-Bariki. Hadis Urwah. Urwah Al-Bariki pernah diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membelikan seekor kambing. Jadi perintahnya, belikan kambing, ini uangnya 1 dinar. Berangkatlah ke pasar. Dan beliau berhasil membelikan 2 ekor kambing. Lalu dibawa oleh Urwah. Di perjalanan, ada orang yang menawar salah 1 ekor. Kita tidak tahu ya, ditawar di pasar atau di perjalanan. Intinya, Urwah setelah membeli 2 ekor, ada orang yang menawar salah 1. Mau beli salah 1. Dijual oleh Urwah. Dan laku seharga 1 dinar. Ya, dan itu kepandaian Urwah dalam berdagang. Pulang menghadap Nabi SAW, yang dilakukan oleh Urwah, beliau serahkan kambing yang dipesan oleh Rasulullah SAW, dan beliau serahkan uang 1 dinar. Padahal tindakan Urwah tadi di luar izin Rasulullah SAW, karena Urwah nggak izin. Ya, beliau juga tidak menghubungi Nabi SAW dulu, tapi langsung ditransaksikan sesuai dengan apa yang menurut Urwah itu menguntungkan. Nah, keuntungannya semuanya diserahkan ke Rasulullah SAW karena maslahat bagi yang mewakilkan. Sehingga semuanya diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jadi kaidah, jika ada makelar yang sudah dikasih ketetapan harga, ini per meter 500.000. Lalu dia berhasil menjual dengan per meter 600.000. Maka seluruhnya 600.000 itu harus diserahkan ke pemilik lahan. Nah, selanjutnya terserah dia mau dia ngasih ke makelar berapa persen dan seterusnya, itu terserah pemilik lahan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita bahas terkait masalah apakah makelar boleh menaikkan harga barang atau tidak. Dan di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas makelar dapat fee dari 2 arah. Apakah boleh makelar dapat fee dari penjual dan pembeli? InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Mohon maaf, suara Anda tidak begitu jelas. Mungkin bisa pindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya tidak ada ya, putus. Halo. Ya, silakan. Coba Apakah pada pindah ke posisi yang sinyalnya lebih bagus, Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya insya Allah bisa kita tangkap. Iya. Ya, cuman teks pertanyaannya, tolong pelan-pelan. Ayo Ustaz. Pada saat mendapat warisan atau pensiun, Pada saat mendapat harta warisan harta warisan. atau uang pensiun, Harta warisan dari itu dari orang tua. harta warisan dari pensiun. Bukan, maksudnya dari mendapat harta atau uang pensiun atau halo. Tidak jelas. Dapat harta warisan, Iya, ya, harus membayarkan maksimal, harus harus langsung membayar maksimal. Loh, harus langsung harus kita harus membayar maksimal gitu loh. Pada saat kita mendapat harta. baik. Kami tidak bisa menangkap pertanyaan. Nanti gini aja ya. Silahkan ditulis. Barangkali nanti akan bisa dibacakan oleh pihak kru. Ya, jazakumullah. Wa jazakallahu khairan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya meminta tolong kepada maklar untuk menjualkan rumah. Kemudian maklar membawa calon pembeli rumah kepada saya. Bagaimana hukumnya jika calon pembeli rumah yang dibawa oleh maklar kemudian langsung bertransaksi dengan saya tanpa melalui maklar karena harga dari saya lebih murah? Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Anda yang paling berhak dalam masalah ini. Sehingga kalau Anda nyuruh maklar atau iya tadi Anda nyuruh maklar untuk menjualkan, lalu maklar yang langsung membawa calon pembeli kepada Anda, kemudian Anda bertransaksi sehingga langsung dengan pemilik. Lalu deal. Maka untuk maklar dia mendapatkan upah sesuai yang pernah Anda sepakati dengan dia. Apakah 2%, ataukah 1%, atau berapa persen, sesuai dengan apa yang Anda sepakati dengan dia. Karena itu, di posisi ini, maklar dia tidak bertransaksi, tapi dia hanya mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Atas jasa itu, dia berhak mendapatkan fee, atau mendapatkan al-ju'al, ya, mendapatkan upah berdasarkan target, sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mau tanya, kalau satu produk dia kalau dijual misalkan 100.000, 100.000. Kalau 5 buah 400.000. Sebentar, ada yang terputus. Dijual satuan 100.000. Nah, di 3 buah Kalau 3 buah
3 buah, Bu. 200. Iya, kalau misalkan jual 5 buah, 4.000. Kalau Eh, baik, jadi beli banyak lebih murah intinya ya. iya, terus di situ gitu, kalau apa namanya, lihat promo ada gambarnya, ada daftar itu. Anda jual pakai katalog? Eh, enggak, Ustadz. Jadi cuma apa sih namanya, gambar aja. Terus di situ misalkan ada gambar produknya, terus di situ ada daftar harganya seperti itu. Kita pun beli ke penjual seperti itu. Iya, produsennya seperti itu juga. Dia Ada variasi harga ya, dan itu dari produsen termasuk reseller juga demikian. iya. Terus kita jual ke konsumen kita pun harganya seperti itu sama. Tapi kalau dia beli satu, kita hargainya ya 100.000 gitu, Ustaz. Baik, Boleh nggak seperti itu, Ustaz? baik. Terus yang kedua, kalau misalkan kita jual produk, di situ ada gambar, misalkan gambar seperti jamur yang ada mata, hidung, mulut gitu. Itu dari sananya seperti itu. Apakah kita boleh menjual seperti itu, Ustaz? Ini untuk anak-anak. Bukan, misalkan apa sih, produk makanan, Oh, di bungkusnya ada seperti itu. bungkusnya ada gambar seperti jamur atau apa sih, wajah pohon jamur tapi dikasih mata, hidung, bibir Baik, gitu. baik, cukup. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan variasi harga. Variasi harga. Ada sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu akad. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Dua akad dalam satu akad ini dilarang. Dan salah satu di antara makna dua akad dalam satu akad adalah jual beli dua harga. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jual beli dua harga? Atau jual beli dengan harga yang bervariasi? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jual beli dua harga adalah jual beli di mana ada perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit. Kalau tunai misalnya 100.000, kalau kredit setahun jadi 150. Ini hukumnya tidak boleh menurut pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat Syekh Albani dan beberapa murid beliau sebelumnya adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Hanafiyah. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa keberadaan variasi harga karena ada perbedaan dalam masa pembayaran, tunai lebih murah dibandingkan yang kredit, bukan termasuk jual beli dua harga. Bukan termasuk jual beli dua harga, sehingga hukumnya boleh. Lalu menurut jumhur, apa yang dimaksud jual beli dua harga? Di sini saya langsung tuliskan. Menurut jumhur, jual beli dua harga adalah jual beli di mana di situ ada variasi harga dalam satu akad karena perbedaan masa pelunasan.
Baik, bedanya apa dengan yang tadi? Variasi harga dalam satu akad karena perbedaan masa pelunasan, bukan variasi saat penawaran. Kalau saya menjual harga tunai 100, kredit 1 tahun harganya 150, kredit 2 tahun harganya 200, dan seterusnya. Pokoknya tambah tahun, tambah 1 tahun, tambah 50. Variasi di sini sifatnya penawaran. Sehingga saya sifatnya baru mendisplay. Ini aneka variasi harga yang kami sediakan. Sudah? Nah, saat memilih, konsumen memilih ini. Baik, saya siap kredit setahun. Berarti harganya berapa? 150. Ketika dia sudah milih salah satu, ini tidak berlaku lagi. Sehingga jadinya berapa harga? 1. Nah, maka menurut jumhur, di fase penawaran adanya variasi, itu hukumnya boleh, karena ketika milih, dia milih salah satu. Sudah? Setelah milih salah satu, maka di sini tidak boleh ada perubahan. Harga 150 di rentang 1 tahun. Ini tidak boleh ada perubahan. Ternyata setelah 1 tahun belum lunas. Di sini baru dibayar 50. Setelah 1 tahun. Baru dibayar 50. Maka diperpanjang otomatis. Anggaplah diperpanjang jadi 1 tahun lagi. Sehingga jadi 2 tahun. 1 tahun diperpanjang. Harganya di sini harus tetap 150 total. Tidak boleh ada perubahan. Kalau kemudian harganya dinaikkan jadi 200, nah inilah yang dimaksud jual beli dua harga. Jadi adanya perbedaan variasi harga dalam satu akad karena perbedaan masa pelunasan. Bapak kalau nggak bisa lunas di tahun pertama, nanti harganya jadi 200, tapi silakan dilunasi di tahun kedua. Kalau nggak bisa, maka di tahun yang ketiga harganya jadi 250. Nggak boleh kayak gitu. Sehingga di situ adalah variasi karena perbedaan masa pelunasan. Nah, apalagi jika variasi itu adalah variasi berkaitan dengan volume belanja. Sehingga beli ecer ya. Lalu borong 100 unit sampai borong 1000 unit misalnya. Sudah? Di sini ada perbedaan. Ini harganya 100. Yang ini 90, yang ini 80. Ada perbedaan seperti ini boleh. Karena variasi ini sifatnya apa? Penawaran. Nah, saat orang beli itu kan pasti milih salah satu. Ya sudahlah, saya sanggup memborong 100 unit. Dikasih harga 90. Sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. Insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan adanya gambar di produk. Produknya penuh dengan gambar. Ada sebuah kaidah yang mengatakan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiklalan. Jika hanya mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Kalau hanya ikut boleh, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Ada kaidah seperti itu. Makan semut, apa hukumnya? Tidak boleh. Karena semut termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Tapi kalau makan roti kesemutan, ya,
Boleh enggak? Anda makan roti, di dalam roti itu ada semutnya, bukan setelah makan roti kesemutan ya. Anda makan roti, di situ ada semutnya. Akhirnya semut itu ikut tertelan. Yang semut yang kecil-kecil itu. Udah berusaha untuk diusir, tetap aja ada yang nyelip ya. Nggak berhasil untuk keluar dia. Terjebak di dalam. Dan Anda tetap makan. Sehingga semut itu ketelan. Jawabannya, semut ini ngikut. Anda tidak sengaja makan semut, tapi Anda makan roti yang kesemutan, dan itu diperbolehkan karena nelen semut di sini sifatnya mengikuti makanan yang mubah. Sudah? Kalau orang beli sabun, ada bungkusnya, dalam bungkus sabun ada gambarnya. Namanya gambar bungkus sabun. Kira-kira gambarnya apa? Pemandangan gunung, atau sungai, atau apa? Dan itu gambar manusia. Ya, tentu saja, atau gambar makhluk hidup ya. Tentu saja gambarnya bukan gambar kucing. Sabun gambar kucing kan nggak cocok ya. Itu korek api ya. Gambar kucing ya. Tentu saja gambarnya adalah karena gambar manusia. Itu bukan lelaki, pasti wanita. Sudah. Nah terus, kamu beli sabun, gambarnya kayak gini kenapa? Ya, saya butuh gambarnya. Nah itu nggak boleh. Berarti yang tujuan utama dia beli apa? Gambarnya. Bukan sabunnya. Tapi kalau saya beli sabun, ini sabun, yang penting pokoknya saya dapat sabun. Nanti bungkusnya kan dibuang. Sehingga bungkus itu bukan tujuan utama. Tapi dia ngikuti bagian pokoknya. Yaitu sabunnya. Maka transaksi ini diperbolehkan. Karena keberadaan gambar itu bukan tujuan utama. Ada orang yang beli koran. Kenapa beli koran? Untuk bungkus. Dia beli koran bekas ya. Untuk bungkus tempe, atau bungkus jajan, atau yang lainnya, atau bungkus buku. Saya butuh ya. Untuk ABC, termasuk untuk alas. Ketika Anda mau berangkat Jumatan, atau sholat Id, Anda beli koran. Sudah? Setelah Anda beli koran, ada orang yang beli koran tujuannya gambar. Di situ kan ada banyak gambar. Namanya koran ya gambar nggak karuan. Ada gambar dan ada berita dan seterusnya. Kalau ada orang beli koran tujuannya gambar, nggak boleh. Tapi kalau orang beli koran tujuannya ya untuk tadi sesuatu yang mubah, tapi ada gambarnya, boleh. Baik. Sehingga di kasus yang Anda sampaikan, ada gambarnya makhluk bernyawa. Misalnya ya, makhluk bernyawa. Ya, tujuan Anda kan bukan beli gambar, tapi tujuan Anda beli makanan, bungkusnya ada itu, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gini Ustaz. Masalah kurban Ustaz. Kan umpamanya pengurus masjid membelikan sapi kurban. Kemudian harganya udah deal sekian juta gitu Ustaz. Setelah kita dibayarkan, penjualnya ngasih duit sama kita senilai adalah uangnya itu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Boleh diterima atau tidak? Itu aja Ustaz. Sebelumnya pengurus masjid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengurus masjid ini sudah dapat perwakilan dari sahibul kurban? Iyalah Ustaz. Kan dia tahmid masjid itu Ustaz. Jadi sahibul kurban kumpul dulu. Iya. Kemudian mereka store uang. Iya. Lalu pengurus masjid membelikan sapi. Iya, ngomongnya 2 ekor atau 3 ekor kan. Baik. Setelah harganya udah deal, dibayarkan ke penjual. Kemudian penjual itu ngasih duit, katanya uang kopi gitu untuk apa Baik. itu namanya. Ngasih fee di sini ya. Baik. Iya. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Yang saya perhatikan di masyarakat kita untuk takmir yang mengadakan takmir bagian pengadaan hewan kurban itu ada 2 ya. Pertama, takmir mengadakan dulu dengan menggunakan dana mereka. Entah urunan atau pakai misalnya menggunakan kas masjid ya, meskipun sebenarnya ini nggak boleh ya pakai kas masjid. Takmir melakukan pengadaan, membeli beberapa ekor sapi ya di peternak misalnya. Anggap beli 5. Setelah beli 5 ekor, deal harga sekian.
nanti pembayaran akan dilunasi misalnya H-5 atau H- sekian akan dilunasi. Sudah? Setelah pembayaran dilunasi, pihak peternak ngasih fee. Nah, itu boleh diterima oleh takmir. Kenapa? Karena takmir sifatnya beli dulu. Setelah beli, kemudian diterima oleh takmir, baru dijual ke para sahibul kurban. Ada sapi, gambarnya kayak gini. Harganya sekian. Siapa yang siap urunan? Nanti kan ada kumpul 7 orang. Nulis di papan masjid, dikumpulkan. Siapa yang siap ini? Saya pernah lihat seperti itu. Jadi sapinya dipampang di papan pengumuman. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan adalah papan pengumuman ini jual beli sapi ini nggak boleh di dalam masjid, harus ditaruh di luar. Nanti sahibul kurban yang minat kurban, dia datang milih gambar ya. Ini mau gambar sapi mana yang dipilih? Oh, sapi A, tipe A, harganya sekian. Dia nulis di situ. Saya daftar sapi ini. Sampai genap 7, nanti sapi B, sapi C, dan seterusnya. Ini insya Allah termasuk praktek yang boleh, tapi dengan beberapa catatan tadi ya. Dengan beberapa catatan tadi. Dan kalaupun dapat diskon dari pihak peternak, itu hak takmir. Yang kedua, takmir datang ke peternakan, lalu memfoto sapi-sapi, kemudian ditawarkan kepada jamaah. Ini ada beberapa tipe sapi, belum kami beli, masih ada di peternak. Siapa yang berminat, silahkan nulis namanya, segera akan kami info. Nah, terkumpul 7 orang di masing-masing sapi. Genap uangnya, meskipun belum dibayar misalnya oleh sahibul kurban, yang penting pokoknya sudah tercantum daftar. Takmir langsung menghubungi pihak siapa? Peternak. Pak, sapi ini kami beli. Oke, deal. Pihak peternak ngasih fee. Fee ini haknya para sahibul kurban. Kenapa? Karena posisi takmir di sini sifatnya hanya wakil. Sahibul kurban mewakilkan takmir untuk membelikan. Nah, terus nanti takmir diupah berapa, Pak? Nah, itu silahkan minta ke sahibul kurban atau berdasarkan kesepakatan dengan, karena dia wakil sahibul kurban, dia minta upah sahibul kurban, nanti ada biaya operasional untuk pengadaan sekian. Dan itu bisa atas kebijakan takmir. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, saat ini sedang menjalani bisnis sebagai reseller baju muslim dari gudang di daerah Tangerang, sedangkan saya berada di Jakarta. Mereka membolehkan saya menjual barangnya dengan harga yang sudah ditentukan dari mereka. Bahkan bisa dilebihin sesuka saya. Tetapi status barang masih di gudang di Tangerang. Jadi setiap ada transaksi mereka mengirim barang langsung ke customer saya mengatasnamakan toko saya. Gimana hukumnya, Ustadz? Yang saya pahami untuk skema seperti yang ditanyakan, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya pahami adalah Anda nanti menjadi wakil bagi gudang yang ada di Tangerang, bagi distributor, ya, bagi supplier. Saya ulang, Anda menjadi wakil bagi supplier yang ada di Tangerang tadi, sehingga posisi Anda hanya menjualkan. Nah, karena Anda hanya menjualkan, maka Anda tidak perlu kulak. Begitu dapat konsumen bayar, kemudian Anda transfer ke reseller, Anda transfer ke supplier, lalu supplier kirim barang ke konsumen. Insya Allah tidak masalah selama Anda sudah mendapatkan izin dari pihak supplier. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ada pertanyaan titipan Ustaz. Adik Ana kan hartanya sudah mencapai haul dan hisab Ustaz. Cuman masalahnya dia masih ada utang utang rumah Ustaz, KPR. Nah, itu masih wajibkah dia untuk bayar zakat mal Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Ya, syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Cukup, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pendapat yang benar, utang tidak mengurangi zakat. Sehingga kalau misalnya harta adik Anda adalah 100 juta, utang KPR misalnya masih 70 juta yang belum dibayar. Maka di situ ada dua keadaan. Jika adik Anda melunasi 70 juta utang KPR sebelum jatuh tempo zakat, sebelum haul, misalnya haulnya adalah Muharram besok, sekarang masih di Dzulhijjah, hari terakhir ya, besok tanggal 1 Muharram, sekarang di tanggal 30 Dzulhijjah, hari terakhir. Lalu adik Anda melunasi di bulan ini, langsung dibayarkan 70 juta. Masuk Muharram jadi 30 juta. Nah, itu di bawah nisab, nggak kena zakat. Tapi kalau sampai Muharram besok utang KPR-nya belum dibayar, dan kalaupun bayar cuma cicilan normal, sehingga misalnya hanya dikasih 5 juta cicilan normal, sudah sisanya 95 juta. Nah, 95 juta di jatuh tempo deadline terakhir masih di atas nisab. Maka adik Anda wajib untuk mengeluarkan zakat. Baik. Sehingga selama dana itu tidak dibayarkan untuk melunasi utang, maka Anda tetap berkewajiban untuk membayar zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon agar televisinya mungkin bisa di-mute dulu, Pak. Oke. Oh, ya, udah ya. Baik, silakan. Ya, ini udah. Saya kan sebagai penjual HP lah. Iya. Biasanya kalau HP baru yang high end ya gitu ya, biasanya ada gift hadiah gift gitu. Tapi itu kan pre-order. Jadi HP-nya itu ada yang beli terus dikasih cicil kepada orang lain. Ada yang beli, dicicil, kemudian dijual lagi, cicil ke orang lain. Lagi. Ya, dijual lagi tapi dengan cicilan. Sedangkan kalau beli gift itu kan kalau beli cash, ini dikasih cicil apa? Giftnya itu jadi milik orang apa jadi milik yang dikasih cicil gitu yang posisi Bapak di mana? Posisi Bapak sebagai di Maluku Utara. Bukan, maksud saya sebagai penjual pertama ya? Iya, saya sebagai penjual pertama. Penjual pertama lalu dibeli oleh A. Ya. Kemudian A menjualnya ke B secara kredit, begitu? Ya, secara kredit. Baik, A membelinya secara tunai. Membeli dari Bapak. Ini kenal sama saya, dia cari orang untuk mau kredit gitu. Cari orang untuk mau kredit. Ya. Berarti A hanya maklar. Iya, begitulah. Baik. Nanti kreditnya ke Bapak ya? Kreditnya ke saya. Baik, cukup Bapak. Barakallahu fiik. Ya, kasih ya Ustaz. Barakallahu fiik. Tayyib. Tadi ketentuannya adalah bahwa HP baru ini akan bisa mendapatkan gift, sebuah hadiah, jika belinya tunai. Nah, Bapak beli HP itu tunai dari supplier atau dari distributor atau dari dealer. Maka dikasih HP plus gift. Lalu dapat konsumen. Konsumen membelinya secara kredit. Nah, selanjutnya gift ini haknya siapa? Jawabannya hak Bapak. Hukum asalnya hak Bapak. Karena Bapak yang beli tunai. Nah, selanjutnya terserah Bapak. Mau Bapak kasihkan ke konsumen, ataukah Bapak pegang sendiri, atau Bapak kasihkan ke si A sebagai orang yang mencarikan konsumen mau kredit tadi, silahkan. Itu hak Anda untuk memberikan kepada siapapun. Mau dipakai sendiri boleh, mau dikasihkan ke konsumen yang beli kredit juga boleh, terserah.
Namun jika gift itu sifatnya include dengan barang. Misalnya HP plus gift-nya adalah ini apa namanya? Sarungnya ya. Sarungnya. Nah, sarungnya ini kan include sebenarnya. Karena kalau nggak dikasih sarung seperti ini, nanti ini ada jendol ya di belakang kamera. Jadinya nggak aman. Maka akan sempurna jika dikasih sarung. Nah, ini kan berarti include. Kalau include seperti ini, kasihkan. Beberapa gift yang include di HP adalah headset misalnya. Kadang disediakan di dalam. Kemudian apalagi misalnya charger ya. Charger itu include. Nah, yang seperti ini jangan dipisah. Kasihkan semuanya ke konsumen karena itu bagian dari pelengkap terhadap objek ini. Gift yang merupakan pelengkap objek ini kasih. Tapi kalau gift-nya bukan pelengkap, HP, gift-nya dompet. Dompet kan tidak ada hubungannya dengan HP. Maka insya Allah karena itu bukan pelengkap, itu adalah hak orang yang memenuhi persyaratan, yaitu yang beli tunai. Sedangkan yang beli kredit nanti boleh dikasihkan, boleh tidak. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.